Laki-laki itu gemetaran ketakutan. Darah menetes dari pelipis kanannya, mengalir sampai ke pipi. Tapi dia masih berlutut, tidak berani mendongak, membuka mulut atau menyeka darah yang mengalir. Sudah berapa lama proyek ini berhenti? Saga bertanya kepada Han yang berdiri di sampingnya. Seminggu. Han menyodorkan HP di depan Saga. Laki-laki itu membacanya sekilas. Han menggeser ke slide berikutnya. Dalam sebulan apakah bisa membereskan kekacauan ini? Saga beralih pada laki-laki yang sedang berlutut itu. Iya tuan, iya tuan. Jangan mengecewakanku lagi. Baik tuan, saya akan melakukan apa yang terbaik. Pergilah. Terima kasih tuan, terima kasih atas kebaikan Anda. Dia bangun, kakinya gemetar karena terlalu lama berlutut. Dia menundukkan kepalanya berulang sebelum beranjak meninggalkan ruangan. Han mengikuti langkah kaki laki-laki itu. Bersihkan luka Anda. Sekretaris Han menyerahkan tisu yang dia minta dari staf sekretaris yang ada di depan ruangan. Para staf sekretaris menundukkan kepala mereka. Tahu baru aja ada keributan di ruangan presiden di dalam. Berapa kali saya harus mengingatkan Anda untuk tidak menjawab kata-kata Tuan Saga. Maafkan saya, maafkan saya. Danau hijau ini proyek yang udah ditunggu Tuan Saga. Anda masih bisa berdiri di posisi Anda sekarang, bahkan setelah melakukan kesalahan bodoh. Itu udah keberuntungan buat Anda. Baik Tuan, saya akan bekerja lebih baik lagi. Pergilah bereskan kekacauan ini sebelum 1 bulan. Baik Tuan, baik. Laki-laki itu menundukkan kepalanya beberapa kali pada sekretaris Han. Dia tahu kalau laki-laki di hadapannya ini bisa 100 kali menakutkan dibandingkan Tuan Saga. Ia menyeret kakinya, walaupun gemetar, keluar dari gedung megah antar nagrum. Sementara di depan ruangan presiden sekretaris Han belum beranjak. Dia mendekat ke meja staf sekretaris. 3 orang sekretaris di hadapannya menunduk, tidak berani menatapnya. Bawakan aku HP baru, katanya. Baik, salah satu dari mereka menjawab lalu bergegas keluar dari ruangan. Sekretaris Han kembali ke ruangannya, menyadarkan kepalanya di kursi. Kenapa banyak sekali orang-orang bodoh bekerja untuk tuan muda? Dia kesal sendiri karena membereskan setiap kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang itu adalah tanggung jawabnya. Dan ia menatap dirinya di balik cermin kamar mandi. Ia bisa gila sendiri melihat rambutnya yang sekarang. Ini bukan dirinya. Ya, walaupun memang terlihat lebih rapi, lebih cantik. Cantik. Ya, dan ia tahu satu kata itu tidak akan pernah mewakili dirinya, tapi memang dia terlihat lebih baik dengan gaya rambut seperti ini. Kenapa aku tidak pernah mencoba meluruskan rambutku ya? Ya, omongan ibu tiriku yang mengatakan rambutku menjijikan seperti milik ibu malah membuatku ingin menyiksanya dengan melihatnya setiap hari. Kekanakan sekali, biarkan aja. Sekarang wanita itu pasti sangat senang karena tidak melihat rambutku ini kan. Apa Tuan Saga akan menyukainya? Ya, kalau melihat ini, memang apa peduliku kalau si gila itu suka atau tidak. Dan ia keluar dari kamar, memeriksa HP. Kenapa sekretaris Han tidak mengirimkan pesan apa-apa kepadanya? Apa Tuan Saga tidak pulang untuk makan malam? Dan ia menuruni tangga. Dia berpapasan dengan pelayan yang sedang mengatur meja makan. Pelayan itu terlihat terkejut, lalu menundukkan kepala sopan pada Dania. Ya, kau pasti melihat aneh rambutku ya? Dan ia mencari mana kepala pelayan. Ternyata dia sedang di dapur memberikan beberapa instruksi kepada para pelayan yang lain. Permisi Pak Mun. Dia langsung berjalan mendekati Dania. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tidak ada apa-apa, Pak. Saya hanya bertanya, apa Tuan Saga tidak kembali ke rumah untuk makan malam? Tuan muda tidak makan malam di rumah malam ini karena ada pekerjaan. Oh, begitu ya. Kapan dia akan pulang? Tanya Dania lagi memastikan. Saya baru mendapat informasi pastinya, Nona. Biasanya tengah malam. Nanti saya akan bangunkan Nona jika Tuan muda kembali. Hehe. Iya, Pak. Hidup Pak Mun berat sekali juga ya sepertinya. Ayo, kita tos. Dan ia menggantung tangannya di udara, di hadapan Pak Mun.
Laki-laki itu terdiam dan hanya memandang bingung. Tos begini, dan ia mempergerakan Pak Mun walaupun canggung mengikuti. Semoga hidup kita lebih baik ke depannya. Pak Mun menganggukkan kepalanya, walaupun masih tidak mengerti apa yang dimaksudkan dia. Jadi Pak Mun itu kapan tidur dan istirahatnya ya? Kira-kira berapa ya gajinya? Wah, siapa ini? Dan ia melengos saat dia udah sampai di meja makan. Dia udah merasa kelelahan hari ini. Tidak mau berdebat lagi. Memang bertengkar udah seperti minuman obat apa? Minum obat aja. Rutin. Tapi entah kenapa, kalau Dania diam dan tidak memperdulikan, malah kedua adik iparnya ini seperti semakin terangsang dan terpancing untuk membuat api berkobar. Kau meluruskan rambutmu? Supaya apa? Supaya terlihat seperti kakak di foto yang ditunjukkan Clarissa tadi pagi. Sial, kenapa memang momennya pas begini? Dan ia geram sendiri. Ini perintah kakak gilamu. Kenapa waktunya pas sekali begini ya? Aku bicara apapun hanya terdengar sebagai dalil menggelikan. Malah aku yang akan malu. Jadi baiklah, sebaiknya aku mengalah dan diam aja. Apa kalau Dania diam saja malah selesai? Tentu tidak, wahai penduduk bumi. Mulut berbisa dua adik ipar malah semakin menjadi-jadi. Dania udah tidak tahan, telinganya perih. Apalagi saat melihat ibu mertuanya yang malah tersenyum senang melihatnya terhina seperti itu. Prak. Dania menggebrak meja makan, meletakkan sendok. Dia siap menyerang balik setiap ucapan yang dikeluarkan dari bibir cantik kedua adik iparnya. Dan pertengkaran pun terjadi. Semua orang bicara dengan suara keras. Dan dia mendelik tajam pada ibu mertuanya yang kenapa hanya menonton dan menikmati pertunjukan. Terima kasih makan malamnya hari ini, Pak Mun. Dan dia menoleh pada Pak Mun yang berdiri tidak jauh dari meja makan. Posisinya saat semula penghuni rumah ini makan. Anda bahkan belum makan malam, Nona. Kembalilah ke meja Anda. Anda harus makan, kan? Saya udah tidak berselera. Dan ia meninggalkan ruang makan. Berjalan tidak tahu kemana langkah kakinya melangkah. Dia sendiri belum sempat berkeliling rumah ini. Tapi dia tetap membawa kakinya melangkah. Toh, dia tidak mungkin kesasar, kan? Penjaga rumah ini saja ada di setiap sudut rumah. Kalau dia kesasar, dia akan bisa bertanya juga. Saga dan sekretaris udah masuk ke dalam mobil. Katakan pada Pak Mun tidak perlu membangunkan gadis itu. Baik, Tuan Muda. Sekilas Han melihat senyum samar di bibir Saga. Mereka melanjutkan mobil kembali ke rumah. Sekretaris mengirimkan pesan pada Pak Mun, lalu dia meletakkan HP dan fokus mengemudi. Tuan Muda, 2 bulan lagi Nona Helena akan kembali. Han melirik kaca spion. Saga masih terdiam sambil menyadarkan kepalanya, memejamkan mata. Dia akan mengadakan pemilihan tunggal kepulangannya ke tanah air. Apa Anda mau saya mengurus semuanya? Han melihat kaca spion lagi. Saga belum bereaksi. Sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan diri untuk menjadi sponsor. Tapi kalau mereka tahu Tuan Muda akan menjadi sponsor Nona Helena, mereka pasti akan mundur dengan sukarela. Lakukanlah, aku ingin lihat sebaik apa dia hidup selama ini. Baik, Tuan Muda. Mobil menyusuri jalanan yang mulai lenggang. Mobil melaju dengan cepat masuk ke dalam gerbang besar dan sampailah di depan rumah utama. Saga keluar dari mobil, sementara Pak Mun udah menunggu di depan pintu dan berjalan mendekat. Selamat datang, Tuan Muda. Pulanglah, katanya pada Han. Han yang udah mau ikut masuk menghentikan langkah kakinya. Baik, Tuan Muda, selamat istirahat. Dia menundukkan kepalanya, menunggu sampai Saga masuk ke dalam rumah, baru berbalik menuju mobil yang dia kendarai tadi, keluar dari gerbang utama. Pak Mun membantu Saga melepaskan jas. Dipegangnya pakaian itu seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Saga duduk di kursi, sementara Pak Mun berjalan ke belakang mengambilkan sandal rumah. Dia melepaskan sepatu Saga dan meletakkan sandal di dekat kakinya. Ada kejadian apa hari ini di rumah? Pak Mun mendekat dan menyerahkan HP yang dia keluarkan dari kantong bajunya. Nona Muda bertengkar dengan Nona Janika.
Nona Sofia dan pagi tadi juga dengan Nona Clarissa. Hebat sekali. Siapa yang menang? Sepertinya Nona muda yang menang. Anda bisa melihat 2 video di HP ini. Saga membuka HP yang tadi diberikan Pak Mun. Adegan drama perkelahian 3 lawan 1. Wajahnya berkerut sebentar, tapi tidak lama sudah terdengar gelak kecil setelah mendengar kata pamungkas yang dikeluarkan Dania untuk menjatuhkan Clarissa. Mental Clarissa sepertinya langsung down setelah mendengar kalimat ternyata wanita yang disukai tuan muda Saga bukan Nona Clarissa ya? Gadis ini ternyata benar-benar lumayan. Seperti habis menonton pertunjukan yang membuatnya puas, sekarang saja Saga beralih melihat video yang kedua. Senyumannya kembali terlihat apalagi saat adegan Dania menggebrak meja dan meletakkan sendoknya. Rambutnya benar-benar lurus. Mata Saga melihat video yang sedang diputar. Apa kalian bisa berhenti bersikap mengerikan seperti ini? Dania bangun dari tempat duduknya, memandang ibu mertua dengan kesal. Bisakah kalian tidak menggangguku? Mari hidup di tempat mengerikan ini tanpa saling mengganggu. Beraninya kau bilang ini tempat mengerikan. Kau tahu, kau wanita beruntung yang bisa menikah dengan Kak Saga. Ya, aku wanita beruntung yang bisa menikah dengan Tuan Saga. Dania terlihat menggigit bibirnya keram. Apa kau pikir kalau kau meluruskan rambutmu, kamu bisa seperti Kak Helena? Saga yang melihat video itu menatap tajam. Bibirnya bergetar. Pak Mun yang berdiri di sebelahnya udah ingin mengambil HP di tangan Saga, tapi tentu tidak berani melakukannya. Aku tidak meluruskan rambutku karena ingin mirip dengan siapapun. Benarkah? Tidak tahu malu. Kau itu licik sekali. Apa itu yang diajarkan ibumu padamu? Hentikan. Jangan menghina ibuku. Kalau kau mau, aku pergi suruh kakakmu itu menceraikan aku. Suruh dia mengusirku dari rumah ini. Aku akan pergi keluar dari rumah ini dengan bahagia. Aku akan memeluk kalian dan berlutut di kaki ibu mertua karena bahagia. Kau? Saga menjatuhkan HP ke lantai. Beraninya kau mengucapkan kata cerai dari mulutmu tanpa izinku. Sepertinya aku udah terlalu baik kepadamu sampai kau bisa berpikir kurang ajar begitu. Saga bangun dari duduk. Pak Mun mengambil HP yang tadi dijatuhkan Saga. Apa dia belum makan malam? Nona makan malam dengan mie instan bersama para pelayan di rumah belakang. Saga menghentikan langkahnya, menunggu cerita lebih lanjut. Nona Buddha menyapa para pelayan dan mengajak mereka bicara terlebih dahulu. Lalu mereka sudah makan malam bersama tadi. Tidak usah mengantarku, istirahatlah. Saga menyuruh kepala pelayan tidak mengikutinya. Baik tuan muda, selamat istirahat. Pak Mun menundukkan kepalanya dan menunggu sampai Saga menaiki tangga, lalu hilang menuju kamarnya. Lalu ia pun beranjak juga menuju kamarnya sendiri, menghela napas dalam. Tidak tahu apa di pikirannya oleh tuan mudanya. Laki-laki harus berada di kamar berdua. Dania udah menyiapkan air di dalam mokbak. Dia mengatur suhu agar walaupun menunggu 15 menit lagi, suhu air tetap hangat. Sekarang dia kembali duduk di sofa, memijat jemarinya. Kata-kata Saga tempo hari masih melekat di ingatannya. Melirik ke atas tempat tidur. Aku pasti udah gila. Bagaimana semalam aku bisa tidak bangun menyambutnya pulang? Hari ini apa aku akan dipenggal seperti kaisar yang memotong leher istrinya karena tidak patuh? Dania udah frustasi menjerit tanpa suara. Hei Pak Mun, apa kamu sedang mengkhianati aku? Bukankah kita udah tos persahabatan kemarin? Saat Dania masih melamun dengan segala kemungkinan, dia mendengar suara gumaman dari tempat tidur. Segera dia bangun dan berlari mendekat ke tempat tidur. Dia masih tidur. Bukankah seharusnya dia udah bangun? Jam berapa dia pulang semalam ya? Dania membawa langkah kakinya lagi. Duduk di sofa, dia merebahkan tubuhnya jatuh ke samping. Menghela napas, menunggu lagi karena tahu dia berbuat kesalahan. Dia bahkan tidak berani melirik HP di sampingnya, padahal biasanya dia selalu menunggu Saga dengan bermain-main dengan HP-nya. Terdengar gumaman dari tempat tidur, dan ia bangun, tapi ternyata Saga hanya bergumam dalam tidurnya.
Hari ini sepertinya dia benar-benar terlambat bangun. Dia masih terlelap. Kalau tidur, dia benar-benar terlihat tampan. Sampai 3 kali dan ia bolak-balik dari sofa ke samping tempat tidur. Selamat pagi, Tuan. Setelah kelima kalinya, akhirnya laki-laki di hadapannya ini benar-benar bangun.